Hai guys, kembali lagi dengan saya Kelby. Di video kali ini kita akan update soal pergerakan harga Bitcoin selanjutnya untuk di time frame besarnya dan juga time frame yang lebih kecil, dan akan ada analisa on-chain di mana apa yang sedang dilakukan oleh smart money sekarang-sekarang ini. Kita akan lihat dan akan ada juga analisa beberapa altcoin seperti OP, ARB, Matic, PP, FED, dan Ondo ya teman-teman. Jangan lupa klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk analisa on-chain ini, di mana ini adalah wallet address Bitcoin yang memegang 10-100 Bitcoin, jadi dikategorikan sebagai fish di sini, dan kelihatan jelas dari histori masa lalu, ketika harga itu mengalami kenaikan, maka akan ada suatu saat di mana mereka akan mulai exit daripada Bitcoin tersebut. Jadi mereka dalam pengertian mereka menjualnya, dan ini itu kita akan lihat di tahun 2019 ketika harga itu sedang berada di bawah-bawahnya sekitar 4 ribuan. Mereka melakukan akumulasi ini sampai harga itu naik kepada sekitar harga 14 ribuan, dan setelah dari sini ketika harga Bitcoin itu sideways, mereka itu sebenarnya masih melakukan akumulasi, tetapi ada di suatu titik di mana mereka mulai menjual Bitcoin-Bitcoinnya, dan kemudian terjadilah sell-off di daerah ini. Dan ketika harga itu cukup rendah, ketika balik lagi di harga sekitar 7 ribuan, mereka mulai melakukan akumulasi lagi. Hal yang sama juga terjadi di tahun 2020-2021 awal, ketika harga itu mau mencapai harga 42.000, nah fish ini itu mereka mulai menjual Bitcoinnya teman-teman, sampai di titik di mana di bulan Mei ini terjadilah crash tersebut. Nah setelah terjadi crash tersebut, mereka mulai melakukan akumulasi lagi. Dan apa yang mereka lakukan sekarang-sekarang ini, rally Bitcoin dari 28.000 itu sampai sekarang itu menunjukkan kalau fish ini itu sedang menjual Bitcoinnya teman-teman, sehingga ini perlu menjadi tanda peringatan kalau dump itu bisa saja terjadi. Memang di sini di chart ini kita tidak bisa tahu kapan akan terjadi, tetapi mereka sudah cukup lama itu melakukan penjualan Bitcoin mereka, dan harga sekarang juga cukup berada di atas, yaitu di harga sekitar 50 ribuan ke atas, dan harga Bitcoin sendiri juga sekarang berada di antara Fibonacci 61,8 dan 78,6-nya, di mana ada potensi yang besar untuk terjadi pembalikan arah. Kenapa tidak atau belum terjadi? Itu karena ini adalah time frame yang besar dan membutuhkan waktu yang tidak singkat, tidak bisa terjadi hanya dalam hitungan jam atau hari. Mungkin bisa ada sideways dulu seminggu atau lebih, baru dari situ akan bisa kelihatan arah selanjutnya ketika harga itu mulai lebih volatile lagi. Dan kita juga melihat adanya bearish divergence RSI-nya ya teman-teman. Dan di chart monthly-nya tersebut, kita akan ada monthly close itu seminggu lagi. Kemungkinan besar dia bisa close di bawah daripada daerah yang penting ini, yaitu 61,8. Close di sekitar 48.600 ya teman-teman, di sekitar ini. Jadi saya melihat adanya kebiasaan di mana ketika harga itu bisa lebih daripada golden pocket ini, nah ketika close-nya itu biasanya dia bisa close pas di sekitar harga ini. Jadi ada potensi untuk ke 48.600 itu di akhir tutup bulan nanti. Dan kalau kita lihat untuk di time frame daily-nya teman-teman, posisi sekarang masih sideways, di RS-nya itu ada bearish divergence, harganya itu naik sampai 53.000 di hari Selasa kemarin, dan kita lihat saja MACD-nya tersebut ini bisa ada potensi terjadi bearish crossover juga. Terakhir kali kita melakukan bullish crossover itu di akhir Januari, kita mengalami kenaikan itu dari 42 ribuan itu sampai ke 53.000, dan ini bisa terjadi potensi bearish crossover, sehingga itu adalah alasan-alasan kenapa saya condong ke bearish. Kalau kita melihat untuk Bitcoin return-nya per bulan, biasanya bulan Maret itu bisa menjadi bulan yang bearish ya teman-teman. Biasanya memuncak di akhir Februari, kemudian terjadi dump itu di bulan Maret. Di time frame yang lebih kecil, kita bisa melihat ketika di hari Selasa kemarin itu Bitcoin ingin melakukan breakout daripada level harga 52.800 hampir ke 53 ribuan lebih, tetapi gagal, dan ini semacam liquidity grab yang terjadi, yaitu untuk menghunting stop loss daripada orang-orang yang nge-short di daerah ini, dan dari situ turun itu sampai 50.800-an, kemudian masih ada buying pressure di situ. Tetapi kemarin sendiri itu kita melakukan breakdown daripada pola
ascending broadening wedge ini yang warna biru ini, kalau misalnya kita pindahkan ini maka akan lebih jelas kalau kita itu sekarang sedang melakukan retest daripada daerah resistance ini. Bitcoin itu bisa kembali bullish lagi asalkan dia bisa balik di atas harga 52 ribuan, yaitu balik di atas ini dan mencoba untuk melakukan breakout lagi daripada 52.800-an di sini dan berpotensi untuk ke level Fibonacci selanjutnya yaitu di 54.600-an. Tetapi kalau misalnya retest ini berhasil dan kemudian terjadi penurunan, maka akan ada garis support di 50.600-an, dan kalau misalnya terjadi breakdown daripada garis support ini, maka itu bisa membawa harganya itu ke daerah low sebelumnya yaitu yang ada di sini di 48.300-an. Dan cocok dengan hipotesis saya kalau Bitcoin close itu di daerah 61,8-nya itu di sekitar harga 48.600-an di sini. Kemudian sekarang kita akan melihat altcoin yang pertama yaitu Optimism OP, adalah salah satu koin yang berpotensi besar di tahun ini dan saya yakin juga di tahun ini dia bisa mencapai new all time high-nya lagi. Di time frame daily-nya ini bisa kelihatan kalau dia ranging daripada area $4,2 itu sampai ke $2,7 ya teman-teman, dan sekarang lagi dekat dengan atasnya. Kemungkinan ini adalah wave B-nya dan akan diikuti dengan wave C selanjutnya. Di time frame yang lebih kecil, harga OP ini tidak boleh melewati $3,52. Kalau misalnya lewat ke bawah, maka itu bisa melanjutkan pergerakannya ke bawah, dan OP sendiri harus bisa close di atas $4,07 ini dengan kuat untuk mencapai level harga yang lebih tinggi di Fibonacci extension 1,272 di $4,7. Tetapi kalau misalnya wave B ini sudah selesai, maka menurut saya dia bisa ke daerah yang lebih bawah lagi, itu di area di bawah $2,7 bisa menjadi buy zone kita. Perlu diwaspadai juga di time frame daily-nya ini ada bearish divergence di RSI dan juga potensi bearish crossover di MACD-nya. Dan selanjutnya adalah koin ARB, ini sudah terkonfirmasi bearish crossover di MACD-nya dan RSI berada di bawah 50 sehingga menurut saya dia bisa ke harga yang lebih rendah lagi dan menuju ke daerah buy zone ini yaitu di bawah $1,57. Dan sekarang kemungkinan sedang berada di wave C-nya, tetapi dari sini setelah selesai pola ABC ini, maka dari situ bisa naik lagi ke new all time high-nya. Dan mirip juga dengan koin Matic ini, tetapi belum terkonfirmasi bearish crossover, ada potensi. Kemudian kalau kita menghitung Elliott Wave-nya, kemungkinan ini ada 1, 2, 3, 4, 5 di sini, dan kita sekarang berada di wave B-nya, kemungkinan sudah selesai dan mungkin akan diikuti dengan wave C ke bawah ya teman-teman, dan buy zone-nya itu ada di daerah di bawah harga $0,72, yaitu di kotak warna hijau ini. Akan terkonfirmasi ketika bearish crossover di MACD ini terjadi. Selanjutnya adalah koin PP di time frame daily-nya ini. Ada potensi bearish crossover terjadi di MACD-nya ya teman-teman, karena sudah mulai mengecil gap-nya itu, dan RSI ini juga sekarang berada di support 50, bisa ada potensi bounce juga asalkan dia bisa bertahan di harga sekarang ini yaitu di 111, tapi kalau misalnya tembus daripada 111 ini, bisa ke daerah yang lebih rendah lagi, itu ke 100, ada demand zone di daerah ini, dan berpotensi juga untuk ke daerah yang lebih rendah lagi kalau misalnya ada terjadi dump secara massal untuk Bitcoin dan altcoin. Buy zone yang saya taruh itu adalah di 84 ke bawah. Untuk koin Fez sendiri ini adalah koin AI, dan beberapa hari lalu itu ada berita di mana OpenAI itu meluncurkan Sora AI di mana kita bisa mengubah teks itu menjadi video, dan ini membuat harga koin-koin AI itu rata-rata semuanya naik ya teman-teman. Tapi perlu kita waspada juga karena ini sekarang sedang terbentuk bearish divergence di time frame weekly-nya, time frame besarnya teman-teman. Tetapi kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil itu belum terkonfirmasi untuk berubah menjadi bearish. Sama juga ketika di time frame 3 hariannya ini kita bisa melihat adanya RSI yang flat ketika dia melakukan higher high di pergerakan harga yang sekarang ini. Di time frame hariannya tersebut ini dia mencapai level RSI yang sama seperti di Oktober 2023, dan kalau kita melihat untuk time frame 4 jamnya ini sudah muncul
ada bearish divergence di berbagai titik, tetapi memang belum terkonfirmasi untuk bearishnya. Kita lihat untuk supportnya itu di sekitar harga $1 ya teman-teman. Jadi kita perhatikan garis support ini, kalau misalnya terjadi breakdown dari sini, maka itu bisa ada potensi sudah mulai berbalik arah. Dan dari MACD-nya juga 4 jam ini itu bisa ada potensi bearish crossover. Bearish divergence juga terbentuk di histogram MACD ini. Target ke bawahnya itu adalah untuk di $0,94, kemudian di $0,87, dan ada juga daerah demand zone itu di daerah sekitar $0,84 di sini. Dan kalau kita tarik juga Fibonacci extension-nya dari swing high yang ada di sini dia sudah mencapai target yang biasa terjadi pembalikan arah 2,272 di sini ya teman-teman, di harga 1,16. Tetapi dari daily-nya sendiri belum terkonfirmasi ya teman-teman. Asalkan masih bisa bertahan di daerah support yang saya sebutkan, yaitu di harga $1 ini, yaitu di garis ini, maka dia masih bisa ke atas, berpeluang sampai ke top sebelumnya, yaitu yang ada di sini di harga $1,2. Dan selanjutnya adalah koin Ondo. Ini adalah koin yang baru. Dia masih memiliki potensi untuk naik, sama seperti koin AI lainnya. Tapi harus waspada saja, karena di time frame yang lebih kecilnya itu sudah muncul bearish divergence. Ondo bisa ke 0,4 sampai 0,42, asalkan dia tidak ke bawah daripada harga $0,3 ini yang merupakan support, karena ini bisa terjadi potensi head and shoulders. Jadi seperti ini. Dan kalau misalnya dia bisa bounce daripada area ini, maka bisa ke atas lagi, kemungkinan bisa terbentuk bearish divergence juga di sana, dan dari situ kita akan lihat untuk pola selanjutnya, kira-kira apakah akan berlanjut atau tidak. Nah, kalau misalnya dia breakdown daripada $0,3 ini, maka bisa ke area buy zone ini, yaitu di bawah $0,26 di kotak warna hijau ini. Itu saja informasi di video kali ini. Teman-teman bisa request untuk altcoin lainnya, dan saya akan coba untuk analisa. Jangan lupa klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.